Jadi saya adalah tahanan politik. Hukum yang berkeadilan. Sebab itulah mengapa hakim di dalam mengambil keputusan selalu menyatakan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sikap saya tetap tidaklah berubah. Bahwa apa yang terjadi adalah suatu bentuk dari kriminalisasi hukum karena kepentingan kekuasaan di luarnya. Jadi saya adalah tahanan politik. Saya sudah membaca dengan cermat secermat-cermatnya terhadap surat dakwaan dan hampir semuanya merupakan suatu produk daur ulang. Jadi semua merupakan produk daur ulang terhadap suatu perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Begitu banyak manipulasi fakta-fakta hukum. Setidaknya minimum ada 20 keterangan yang sengaja dibuat berbeda antara dakwaan dengan keterangan saksi dan putusan pengadilan yang sudah inkrah. Perlu rekan-rekan pers ketahui bahwa proses P21 juga terlalu dipaksakan. Selaku tersangka, kami sudah mengajukan saksi yang meringankan. Namun saksi yang namanya sudah dikirimkan ke KPK ternyata tidak pernah diperiksa. Pada saat P21 saya juga sedang dalam keadaan sakit, radang tenggorokan dan kram perut akibat terlalu semangat berolahraga. Tetapi itu pun tetap dipaksakan sehingga hak-hak sebagai terdakwa telah sengaja dilanggar dan ini adalah suatu pelanggaran HAM yang sangat serius. Proses P21 di KPK rata-rata 120 hari. Tetapi saya sengaja dikebut hanya kurang lebih 2 minggu. Mengapa? Sebab untuk menggugurkan proses pra-peradilan yang kedua. Persoalan yang saya hadapi juga tidak ada kerugian negara. Jadi tidak ada kerugian negara. Memproses kembali perkara yang sudah inkrah, nyata-nyata menciptakan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan sebelumnya. Inilah muatan kriminalisasi politik. Saya berjuang tentang nilai-nilai demokrasi, tentang menjaga konstitusi, menjaga peradaban Indonesia yang seharusnya dibangun oleh supremasi hukum. Betul? Jadi ini semua terjadi akibat abuse of power. Jadi mohon doanya. Saya akan hadapi semuanya dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Karena proses daur ulang ini sangat kental dengan muatan politik. Terima kasih. Satyam Eva Jayate, Merdeka! Merdeka! Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV dan baru saja kita dengarkan pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang hari ini akan mengikuti atau menjalani sidang perdana kasus dugaan perintangan penyidikan perkara korupsi Harun Masiku dan pemberian suap di pengadilan dan pemberian suap yang akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta rencananya akan dijadwalkan pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Tadi Hasto membacakan atau memberikan sejumlah keterangan, diantaranya adalah bagaimana ia merasa bahwa kasus yang sedang ia hadapi ini adalah bentuk manipulasi, di mana ada keterangan yang dibuat berbeda antara dakwaan maupun juga dengan keterangan-keterangan saksi yang ada di pengadilan. Dan juga tadi Hasto mengatakan bahwa proses hukum yang ia jalani termasuk juga proses P21, penetapan P21 ini terkesan diduga dipaksakan. Dan informasi lebih lengkap kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Claudia Carla yang saat ini berada di Pengadilan Tipikor Jakarta bersama dengan juru kamera Andika Pratama. Selamat pagi Carla. Pukul berapa sidang akan dimulai?
Ya, Okta dan juga saudara, rencananya sidang perdana Hasto Kristianto atas dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku dan juga atas dugaan perintangan penyidikan ini akan dimulai pada pukul 9.20 pada pagi hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari pantauan kami, tadi Pak Hasto sendiri sudah datang sekitar 5 menit lalu ke dalam dan sudah masuk ke dalam ruangan sidang. Kemudian selain Hasto Kristianto yang hari ini telah hadir, ada juga tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto yaitu Febri Diansyah, kemudian Magdir Ismail, kemudian juga Ronita Lapesi, lalu kemudian ada juga anggota keluarga dari Hasto Kristianto yang turut hadir di persidangan kali ini. Di antaranya adalah istri dari Hasto Kristianto sendiri yaitu Maria Stefani Ekawati. Kemudian selain dari pihak keluarga dan juga tim kuasa hukum yang telah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini, juga turut hadir simpatisan Hasto Kristianto yang telah datang sejak pukul 8 pagi tadi. Terkait dengan sidang hari ini merupakan sidang perdana dari kasus dugaan suap pergantian antar waktu periode 2019-2024 atas nama Harun Masiku, dan kemudian juga untuk dugaan perintangan penyidikan. Dan agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, dan nantinya setelah pembacaan surat dakwaan ini status tersangka dari Hasto Kristianto kemudian akan berubah menjadi terdakwa. Dan pada sidang hari ini akan ada 12 JPO yang menangani kasus tersebut. Di antaranya adalah Surya Dharma Tanjung, kemudian Rio Frandi dan juga Wawan Yunarwanto. Sebelumnya tim kuasa hukum Hasto Kristianto ini telah melakukan 2 pengajuan pra-peradilan, namun keduanya ini ditolak. Yang pertama itu ditolak pada tanggal 13 Februari 2025 dengan alasan karena seharusnya dari hakim mengatakan pengajuan gugatan ini diajukan untuk 2 perkara yang berbeda, yaitu untuk dugaan suap, kemudian juga untuk dugaan perintangan penyidikan. Lalu kemudian tim Hasto Kristianto ini kembali mengajukan pra-peradilan, namun kembali ditolak dan dinyatakan gugur, sehingga hari ini merupakan sidang perdana dari Hasto Kristianto. Pada 24 Desember 2024 lalu, Hasto Kristianto ini telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap pergantian antar waktu periode 2019-2024 anggota DPR RI Harun Masiku dan juga dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga kuat melakukan atau memberikan suap kepada ex-komisioner KPU yaitu Wahyu Setiawan, dan juga ia diduga melakukan perintangan penyidikan karena Hasto Kristianto ini diduga meminta salah satu pegawainya untuk kemudian menelpon Harun Masiku. Untuk kemudian Harun Masiku diminta untuk meredam handphonenya dan meninggalkannya agar tidak meninggalkan jejak. Dan ini diduga dilakukan pada saat KPK menjalankan operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Demikian, Okta. Kompas TV, Claudia Carla dan juru kamera Andika Pratama atas laporan Anda.